Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu absen dulu ya. Vika, Gosi, Mia, Nisa, Karun, Mukti, Indah, Febri, Lestari, Melvi, Miftah. Hadir semua ya anak-anak? Nah, kalau hadir semua berarti kita harus mengucapkan Alhamdulillah, berarti kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, silahkan kalian tengok samping kanan kiri, depan belakang kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Nah, kalau ada, silahkan sampahnya dibuang dulu ke tempat sampah. Sudah? Pintar anak-anak ibu. Nah, sekarang kelas kita sudah bersih dan indah ya. Nah, silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doa dulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang musim kemarau. Nah, di sini ada yang tahu nggak lagu musim hujan ciptaannya Ibu Sud? Lagunya terkenal loh. Ada yang tahu nggak? Iya betul, lagunya berjudul Tik Tik Bunyi Hujan. Pada hafal nggak di sini? Hafal ya pastinya. Kita nyanyi bersama-sama ya dengan Ibu Guru. Tik tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi. Saya dengarkan tidaklah jemu, kebun dan jalan semua sunyi, tidak seorang berani lalu. Tepuk tangan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 3, tema 8, pembelajaran 1, yaitu tentang penghujan. Kira-kira hari ini kita akan belajar materi apa saja? Iya, hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Tujuan pembelajarannya yang pertama, membuat kalimat pujian dan tanggapan. Yang kedua, menyebutkan aturan makan di rumah. Yang ketiga, membuat karya dengan teknik konstruksi. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pelajaran pertama, Bahasa Indonesia, yaitu tentang penghujan. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa sih yang disebut dengan penghujan?
Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi, hujan adalah salah satu jenis proses cuaca yang disebut dengan presipitasi. Nah, presipitasi itu apa? Presipitasi adalah segala bentuk air yang turun ke bumi. Contohnya, air hujan, air es, dan salju. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya cuaca? Belum pada tahu ya? Nah, kalau belum pada tahu, mari kita saksikan video berikut ini. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Semua sudah menyaksikan video tentang proses terjadinya hujan. Sekarang anak-anak sudah pada tahu ya bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, sekarang silakan kalian buka buku siswanya subtema 3 pelajaran 1 halaman 104. Sudah dibuka semuanya? Loh, itu kenapa Fani? Kok nggak buka bukunya? Nggak bawa ya? Besok harus dibawa ya. Jangan sampai buku yang akan dibawa ke sekolahan ketinggalan di rumah ya anak-anak. Pinter. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi buku siswanya halaman 104. Sekarang kita membaca bersama-sama ya. Bacaan pertama, musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu beraktivitas dengan baik. Kemudian bacaan yang kedua, terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah.
Lani memakai jas hujan saat bersekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindungi dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih Tuhan, Kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Silahkan nanti satu persatu maju ke depan, memasangkan nama dan benda yang sesuai. Seperti itu, paham? Nah, silahkan siapa yang memasangkan ya garisnya, mari kita koreksi bersama-sama. Yang pertama, payung. Kita lihat garisnya kemana? Betul, gambar payung ya. Yang kedua, jas hujan. Kita lihat garisnya. Betul juga, gambar jas hujan. Yang ketiga, selimut. Betul, gambar selimut berwarna hijau. Yang keempat, sepatu boot. Kita lihat garisnya. Betul ya anak-anak, ini gambar sepatu boot. Yang terakhir, jaket. Kita lihat garisnya. Betul juga, itu gambar jaket berwarna merah. Pinter anak-anak ibu ya, betul semua. Nah anak-anak, jadi jas hujan, selimut, jaket, payung, dan sepatu boot merupakan alat-alat yang dibutuhkan saat musim hujan. Nah sekarang kalian perhatikan percakapan yang ada di halaman 107. Silakan dicari. Sudah ketemu? Sudah. Nah, sekarang kita baca percakapannya bersama-sama ya. Amati gambar dan percakapan di bawah ini. Mei dan Kevin sedang bermain di taman. Tiba-tiba hujan turun. Kevin, wah, hujan mulai turun, Mei. Sebaiknya kita berteduh dulu. Mei, tidak perlu, Kevin. Aku membawa payung dari rumah. Kevin, tapi aku lupa membawa payung, Mei. Mei, pakai payungku bersama-sama saja, Kevin. Hujannya tidak terlalu deras. Wah, baiklah. Kamu memang baik, Mei. Mei, terima kasih atas pujiannya, Kevin. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi kita menemukan sebuah kalimat pujian. Kevin memuji Mei. Mei senang karena dipuji oleh Kevin. Mei menanggapi pujian Kevin. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Mei menanggapi pujian dengan mengucapkan terima kasih kepada Kevin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berlatih memasangkan gambar sesuai dengan kalimat-kalimat pujian yang sudah Ibu tempelkan di kertas ini ya. Nah, ini gambarnya sudah Ibu siapkan. Ayo, siapa yang mau memasangkan gambarnya disesuaikan dengan kalimat pujiannya? Anak-anak, semuanya gambarnya sudah ditempel ya. Nah, sekarang mari kita lihat kalimat pujian yang pertama. Alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Gambarnya betul tidak? Betul ya. Kalimat yang kedua. Pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Gambarnya betul? Betul ya, ada pohon yang tersiram hujan. Kalimat yang ketiga. Kata bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah, di sini gambar ada kata sedang kena hujan ya, sambil bernyanyi-nyanyi. Yang keempat, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Gambarnya betul ya. Nah, yang terakhir, anak-anak bermain hujan dengan gembira.
Betul, di sini ada 3 anak yang sedang bermain hujan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 111. Sudah? Nah, anak-anak, silahkan kalian amati gambarnya. Di situ ada gambar A dan gambar B ya. Silahkan anak-anak amati dulu. Sudah diamati? Sudah. Nah, kira-kira perbedaannya apa dari gambar A dan gambar B? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, kalau gambar A itu, gambar B ini kehujanan karena tidak membawa payung. Sedangkan kalau gambar B, gambar Lani sedang meminjamkan payung kepada Beni. Nah, sekarang mari kita berdiskusi bersama-sama. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, kalau hujan datang, kalian dengan bapak, ibu, dan kakak adik kalian sukanya makan apa? Bakso, terus soto, apalagi? Mie ayam, terus ada apa lagi? Nasi goreng, pisang goreng, wah banyak sekali ya. Nah, kalau minumannya, kira-kira kalau lagi hujan sukanya minum apa? Kopi, terus susu hangat, apalagi? Teh hangat. Aduh, enak sekali ya. Nah, anak-anak, nanti silakan kalian di rumah diskusikan dengan keluarga kalian. Kira-kira makanan dan minuman apa yang pas disantap saat musim hujan ya anak-anak? Paham? Paham. Nah, sekarang ibu punya bintang. Nanti masing-masing anak akan mendapatkan 1 bintang dari ibu guru. Nah, kemudian nanti kalian beri nama bintangnya. Kalian buat 1 kalimat pujian dan tanggapannya ditulis di sini ya. Jangan lupa diberi nama. Nah, sekarang ibu bagikan dulu bintangnya. Anak-anak, ibu beri waktu 5 menit cukup ya untuk membuat 1 kalimat dan tanggapannya. Nanti kalau sudah selesai, 2 anak maju ke depan untuk membacakan hasil kalimat pujian dan tanggapannya dengan intonasi yang baik dan benar. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak ya? Anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai membuat kalimatnya? Sudah. Nah, silakan 2 anak dari bangku paling depan sebelah kanan dulu ya. Maju ke depan untuk membacakan hasil kalimat pujian dan tanggapannya. Kita semuanya tadi anak-anak sudah menampilkan kalimat pujian dan tanggapan yang sudah dibuat ya. Nah, sekarang bintangnya sudah dikumpulkan lagi sama ibu, nanti akan ibu nilai. Sekarang kalian buka bukunya.
halaman 115. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua, pelajaran PKN, yaitu menyebutkan aturan makan di rumah. Apa sih yang disebut dengan aturan makan? Ada yang tahu? Nah, aturan makan adalah aturan-aturan yang dilakukan sebelum, ketika, dan sesudah makan. Nah, aturan-aturan makan ada apa saja? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Nah, mencuci tangan juga ada aturan yang tidak sembarangan. Yang pertama, kita basuhi dulu tangan kita, kemudian kita beri sabun secukupnya. Setelah itu, kita busakan seperti ini. Kita bersihkan punggung tangan, lalu jari tangan, kuku tangan, terakhir jempol tangan. Seperti itu anak-anak cara mencuci tangan yang benar. Kemudian aturan makan yang kedua, yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Pada hafal ya doanya. Sekarang kita praktekkan bersama-sama. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau doa setelah makan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Pintar. Nah, aturan makan yang ketiga yaitu mengambil makan secukupnya. Yang keempat, duduk dengan tenang. Yang kelima, tidak berbicara saat makan. Yang keenam, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, yang terakhir, membantu ibu membersihkan piring. Nah, anak-anak, kalian perhatikan halaman 114. Di situ ada gambar dan soal ya. Soal yang pertama, apa yang sedang dilakukan Siti? Soal yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Kemudian yang keempat, bagaimana posisi Lani saat makan? Nah, nanti kalian bisa mengerjakan soalnya di rumah saja. Kemudian halaman yang selanjutnya, aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Berilah tanda silang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Nah, gambar yang pertama, betul tidak? Salah ya. Kemudian gambar yang kedua, betul? Apakah itu aturan saat makan? Betul, itu gambar Lani sedang mencuci tangan. Kemudian gambar yang ketiga, betul atau salah? Salah. Kemudian gambar yang keempat, betul ya, itu gambar Beni sedang berdoa sebelum makan. Lalu gambar yang kelima, betul atau salah? Salah. Gambar yang keenam, betul ya, itu gambar Lani sedang makan dengan posisi yang tepat. Nah, sekarang akan Ibu bagikan kuis. Nanti kalian jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuis. Tadi kita sudah belajar tentang aturan saat makan di rumah. Jadi anak-anak sudah pada paham ya. Silahkan nanti kuisnya dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang merasa bingung? Tidak. Baiklah anak-anak, waktu mengerjakan kuis sudah selesai. Ibu akan tarik kuisnya lagi ya. Nah, sekarang kita memasuki materi pelajaran terakhir, yaitu SBDP, membuat karya dengan teknik konstruksi. Ada yang tahu apa yang disebut dengan teknik konstruksi? Nah, teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda bekas supaya menjadi baru. Sekarang kalian buka bukunya halaman 116. Nah, di situ ada bacaan ya, kita baca bersama-sama. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang bergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Nah, sekarang kita juga akan membuat seperti apa yang dibuat oleh Siti. Kita akan membuat perahu dari botol plastik. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahannya ya. Sudah dibawa? Sudah, pintar. Nah, alat dan bahannya ada 2 botol plastik, ada pewarna, selotip, tusuk sate. Sudah ya. Nah, untuk cara membuatnya nanti kalian langsung praktekkan saja. Nanti akan dibimbing oleh ibu guru. Yang pertama, kita rekatkan dulu 2 botol plastik menggunakan selotip. Bawa selotip semua? Bawa. Nah, sekarang mari kita rekatkan bersama-sama. Nanti kalau ada yang merasa kesulitan, kalian bisa panggil bu guru ya. Nanti ibu akan bantu kalian. Nah, anak-anak, apakah sudah direkatkan semuanya? Nah, kalau sudah direkatkan seperti ini, kemudian kita tinggal memberi warna kardusnya sesuai dengan warna yang kalian mau. Nah, kalau ibu akan memberi warna dengan warna coklat. Silakan kalian warnai dulu. Kalian juga bisa menambahkan gambar atau aksesoris biar perahunya semakin menarik ya. Kalau ibu buatnya yang simpel saja.
Nah, Ibu sudah selesai mewarnai kardusnya seperti ini. Ibu beri warna coklat dan hijau. Kalau sudah diberi warna kardusnya, sekarang tinggal kita rekatkan dua botol ini seperti ini. Lalu kita kasihkan selotip. Nah, anak-anak, apakah sudah direkatkan semuanya? Nah, jadinya seperti ini. Kita tinggal menambahkan gambar atau apapun yang bisa membuat perahu lebih menarik. Nah, kalau Ibu akan menambahkan bendera seperti terlihat perahu asli. Nah, kemudian benderanya kita tancapkan di tengah-tengah perahunya. Sudah jadi deh. Nah, ini perahu yang Ibu buat. Kalian sudah jadi belum? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan mencoba melayarkan perahu yang Ibu buat. Kalau perahu kalian nanti ditumpuk di meja Ibu ya, karena akan Ibu nilai. Sekarang kita bersama-sama melayarkan perahu ini di halaman sekolah. Ayo. Silakan anak-anak duduk kembali. Tadi kita sudah mencoba melayarkan perahu yang Ibu buat ya. Nah, ini merupakan salah satu mainan yang bisa kita mainkan saat musim hujan. Pelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kesimpulannya, yang pertama, menolong teman adalah sebuah keharusan. Yang kedua, apabila kita mendapat pujian, kita harus mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda bekas menjadi baru. Contohnya yang sudah kita buat, yaitu perahu dari botol plastik. Nah, anak-anak, untuk pekerjaan rumahnya nanti silahkan kalian kerjakan buku siswanya halaman 111 dan 112 ya. Nah, nanti kalian coba diskusikan dengan keluarga kalian, kira-kira makanan apa yang tepat disantap saat musim hujan. Dan kalian juga diskusikan dengan keluarga kalian aturan-aturan apa saja yang diterapkan oleh keluarga kalian saat sedang makan. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pelajarannya, silahkan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup, apabila ada salah Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.